Lalu kita akan juga membahas lantas sebenarnya apa penyebab dari konflik antara TNI Polri dan juga kelompok separatis semakin meningkat, serta upaya dan pendekatan seperti apa yang paling tepat untuk menekan eskalasi konflik di bumi Cendrawasih. Untuk membahasnya kami sudah bersama anggota Komisi 1 DPR RI ada Dev Laksono. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Dev, selamat siang. Selamat siang Bang Dev. Bang Dev, jika kita lihat beberapa waktu ke belakang, intensitas konflik di Papua ini terus meningkat. 2 bulan terakhir saja sudah ada beberapa kali penyerangan sejak pilot Susi Air ini disandra dan serangan demi serangan kerap kembali terjadi. Apakah misi penyelamatan yang dikatakan akan digunakan secara pendekatan humanis ini tidak dapat diterima oleh kelompok separatis di sana, Bang Dev? Kita akan memperbaiki sambungan Zoom kita dengan Dev Laksono dan kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kita kembali sapa Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Bang Dev, selamat siang. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bang Dev, ini kita langsung saja terkait intensitas konflik Papua terus meningkat 2 bulan terakhir. Sejak pilot Susi Air disandra, serangan demi serangan ini kerap terjadi. Apakah misi penyelamatan yang dikatakan menggunakan pendekatan humanis ini tidak bisa diterima oleh kelompok separatis di sana? Ya, ini membuktikan bahwa memang masih halo? Masih jelas suara saya? Masih aman, Bang. Oh, ya, oke. Ya, pergerakan separatis di sana itu membuktikan bahwa masih ada dan juga masih kuat dukungan kepada mereka. Dan berarti masih ada dukungan logistik, masih ada dukungan dana, dan juga masih dukungan persenjataan. Dan juga mungkin masih ada juga intel yang bocor kepada mereka. Masih ada juga pelatihan kepada kelompok separatis. Nah, ini yang masih terus menimbulkan perpecahan dan juga pergerakan akan kelompok separatis di sana. Nah, pendekatan secara humanis tetap harus dijalankan. Pendekatan secara hubungan sosial, budaya, agama tetap harus diutamakan. Tapi kepada mereka yang jelas-jelas melakukan kegiatan separatis, mereka yang jelas-jelas melakukan kegiatan kriminal untuk memecah belah bangsa, menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, mereka harus dilumatkan, baik secara ideologinya, baik secara pendukungannya, baik juga secara jaringannya. Nah, itu semua harus dihabiskan. Nah, dan itu membutuhkan dukungan kepada seluruh elemen aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan daerah, dan juga harus ada ketegasan dari aparat pemerintah dan juga aparat hukum kepada setiap individu yang mendukung gerakan-gerakan tersebut. Nah, Oke, Bang Dev. Baik dari BIN ataupun dari tentara kepolisian, tentara sudah menyampaikan kepada kami di Komisi 1 bahwa ada aparat-aparat pemerintah yang berasal dari pemerintah daerah yang melakukan dukungan dengan memberikan bantuan, apakah itu persenjataan logistik, dan dengan tujuan utamanya itu adalah mengaburkan isu-isu mereka yang melakukan korupsi di daerahnya, mereka yang gagal melakukan pelayanan kepada masyarakat, mereka menciptakan terus perpecahan dengan tujuan mereka membuat situasi yang tidak damai sehingga mereka terus mengeruk dan juga menipu masyarakat Papua. Oke, Bang Dev, tapi kalau misalnya komunikasi terakhir dengan TNI yang dilakukan oleh anggota Komisi 1, apakah langkah terdekat yang akan dilakukan di sana usai terjadinya kemarin konflik atau ada salah satu anggota TNI yang menjadi korban penembakan di sana, ini apa langkah terdekat yang akan dilakukan oleh TNI? Ya, tentu pertama yang kita harus kerjakan pastikan kembali menyelamatkan Kapten Philip. Ini sudah terlalu lama, sudah berapa bulan dia itu ditawan oleh kelompok teroris separatis ini. Mereka harus ditangkap dan harus dibawa ke meja hukum. Dan mereka yang mendukung, mereka yang terus membiayai, mereka yang terus melindungi, mereka semua juga harus terus diproses. Tetap kita harus mendorong pendekatan humanis agar masyarakat Papua secara keseluruhan bisa melihat secara jernih
bahwa mereka yang mendorong isu-isu separatis itu mereka yang melakukan penipuan terbesar kepada masyarakat Papua. Oke, Bang Dev, tapi kan jika melihat ke belakang konflik di Papua ini tidak benar-benar pernah mereda, apakah Anda menilai ada resep keliru untuk menekan konflik di sana? Seperti tadi yang dikatakan menggunakan pendekatan humanis namun tetap menempatkan TNI atau prajurit TNI di lapangan. Saya itu selalu mendorong agar membentuk banyak pos-pos, bukan hanya pos-pos militer, akan tapi instalasi-instalasi militer yang permanen. Dari mulai Kodam, Koramil, Korem, sampai dengan tingkat terbawah. Dengan tujuan agar lebih berbaur TNI dan juga kepada masyarakat, polisi dengan masyarakat, seluruh pemerintah pusat dengan masyarakat Papua semakin menjadi satu. Jadi jangan berpikir bahwa kehadiran TNI di sana itu untuk menciptakan tekanan, ancaman, atau membuat situasi jadi mencekam, tetapi justru mendorong untuk menjaga perdamaian. Karena TNI berhasil menjaga perdamaian di berbagai macam belahan dunia, apalagi kalau hanya di Papua. Oke, jadi pendekatan militer juga tetap harus dilakukan. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.